Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, cerdik pandai, para intelektual, Mas Sutrisno Bakir sebagai Ketua Umum PKB PII, Kanda dan instruktur saya dan guru saya, Miswar Sulaiman, Haji Miswar Sulaiman. Jadi saya berdiri di depan ini hasil daripada training Kanda Miswar Sulaiman, Kanda Zulkifli Amin, Kanda Ridwan Ibrahim, Kanda Haji Abbas, Bapak Muzakkar Agani, sarjana hukum sebagai asisten 3 dan sekaligus yang mewakili Bapak Gubernur dan para pimpinan pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, para pimpinan organisasi kemasyarakatan, adik-adik, anak-anak para pelajar Islam Indonesia dan sahabat-sahabat pelajar Islam Indonesia. Sebelum saya ingin menyampaikan, disebutkan tausiah tadi, saya ada datang ke HP saya dua sahabat kita juga, yang satu dari Sumatera Utara, mungkin masih kenal dengan si Tompu, Pamis Mentengan, Yang kedua, karena memang mereka juga sahabat kita dan pengurus PII dulu. Yang kedua dari saudara Zulkifli, sekarang sebagai sekretaris PKB PII NTT. Karena yang ketiga dari teman-teman PKB PII Australia. Tadi disebutkan PKB PII Australia, ini belum ada pelantikan, tapi saya dibaptis di sini dulu. Saya baru menerima surat dari PKB PII untuk membentuk keluarga besar PII di Australia. Saya katakan melalui email, ini kalau saya sebagai ketua, yang anggota ya saya, paling anak dan istri saya, itu saja. Karena istri saya bekas ketua Korda PII Wati Banda Aceh, dan anak saya kebetulan walaupun lahir di Australia juga sudah pernah mengikuti PII di Aceh. Mungkin itu saja anggota, nggak apa-apa bang, yang penting membentuk aja. Inilah mungkin PII tandang ke gelagam, walaupun seorang juga jadi. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Saya kalau tadi saya memang tidak mengikuti penuh tadi, saya minta maaf karena saya kangen dengan sahabat-sahabat, adik-adik saya, anak-anak saya dan kanda-kanda di sini. Karena saya teringat waktu saya pertama sekali training di depan Masjid Raya di sana, yang Darus Syariah waktu itu, ada seorang instruktur lagu. Saya lihat belum hadir di sini. Instruktur itu mengajarkan saya ingat sampai sekarang. Mungkin itu juga yang mendorong saya tatkala saya mendapat undangan. Saya pulang kali ini mendapat undangan dari Daya Mahadul Ulum Nidiyah Islamiyah dalam rangka melaksanakan seminar tentang pelaksanaan syariah Islam secara kafah di Aceh. Saya dibincangkan sebagai salah seorang pembanding dalam hal itu. Mungkin inilah hebatnya adik-adik, anak-anak kita PII, kan main Facebook itu. Dengan bangga di Dayak Samalanga memasukkan nama saya akan pulang ke sini. Begitu saya jawab yes, langsung datang surat email dari PWPI bahwa Kanda diundang untuk menghadiri acara pada hari ini. Kemudian saya kembali kepada apa yang saya ceritakan tadi. Jadi instruktur saya itu mengajarkan nyanyi gitu, nyanyi PI.
tolong diingatkan saya atau dibenarkan atau ikut sama-sama kita. Saya nggak ingat lagi ya. Di sini ada apa namanya, ada di Zura, di Musliha, mungkin masih ingat kita satu kelas dulu di PI. Jangan kembali pulang kalau tidak akan menang. Alhamdulillah, alhamdulillah kita hari ini sudah menang. Tema kita tadi di sana, PII bangkit untuk kesempurnaan pendidikan dan kebudayaan. Ada yang kurang itu, mungkin mata saya rabun, itu mesti ditulis di bawah karena itu adalah komitmen kita yang sesuai dengan Islam. Jadi PII Indonesia itu bukan komitmen. Jadi komitmen kita P kepada pelajar, minal mahdi ilal lahdi. Itu kan instruktur Bang Mis sudah apakan kita, sudah mentraining kita. Kemudian Islam itu komitmen. Kalau begitu, maaf saya bukan kritik, memang siapa lagi kalau bukan ayahanda yang menyempurnakan kepada anak anda. Itu sangat bias nanti, kesempurnaan pendidikan dan kebudayaan. Ya, orang bisa juga mengklaim itu sudah sempurna, tapi kita tidak. Karena kita adalah komitmen kita kepada Islam. Dan kita di Aceh sekarang, tadi Ananda Iqbal sudah menyebutkan, nggak ada alasan lagi. Bahkan kalau ada pemerintah, kalau ada anggota-anggota legislatif, kalau ada pejabat-pejabat daerah di Aceh, pejabat pemerintah daerah yang tidak menyuarakan tentang Islam, itu teroris. Coba kita lihat definisi daripada teroris itu. Konstitusi dari PP nomor 44 tahun 1999 tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Kemudian PP tentang pelaksanaan pemerintahan Aceh pada tahun 2011. Kemudian kanun tentang pelaksanaan syariah Islam. Apa lagi? Tinggal saja sekarang, tapi PI tidak menunggu. Kita tidak pernah menunggu tandang ke gelanggang meskipun seorang. Tadi Abang Mis juga sudah menyebutkan, tatkala Abang Ghazali dulu di DPR mau keluar dari anggota dari sidang, itu anggota terhormat sidang karena tidak mau mendengar aspirasi Islam. Aspirasi Aceh kalau bukan aspirasi Islam boleh ditolak. Tapi karena Aceh adalah integrated Islam dengan usaha daripada apa yang semestinya dilakukan oleh Aceh. Pak Mas, maaf Pak Mas Tris, kita di Aceh ada hadis maja Tungku Badrul Zaman. Adat Bapak Tungurhum hukum Bak Syekh Kuala, kanun Bak Putrophang resam balak samana. Artinya apa? Adat Bapak Tungurhum, adat itu adalah ada pada pemerintah. Bapak Tungurhum Sultan Iskandar Muda waktu itu. Rule model kepemimpinan di Aceh zaman Iskandar Muda adalah kepemimpinan ulama, kepemimpinan melalui toladan. Dr. Mahathir inspirasi Dr. Mahathir, makanya Dr. Mahathir sangat respon terhadap masyarakat Aceh. Bagaimana Aceh ke depan, selalu Dr. Mahathir tampil untuk membicarakan, mengkontribusikan pemikiran-pemikirannya untuk Aceh ke depan. Dr. Mahathir mengambil di sini. Makanya Malaysia 2020 mereka adalah kepemimpinan melalui toladan. Malah dipertegas oleh Nik Aziz yang ada di negeri Kelantan, kepemimpinan ulama. Ke depan di Aceh bukan hanya bupati, bukan hanya gubernur, kepala-kepala dinas, kepala-kepala SMA, lembaga-lembaga legislatif harus menjadi ulama. Jangan coba-coba berani mencalonkan diri untuk anggota DPR bahkan kalau bukan ulama, kalau belum bisa hafal Al-Quran. Jangan coba-coba ingin mencalonkan diri untuk jadi anggota DPD kalau belum paham kitab kuning yang semestinya kita dulu sudah belajar waktu kala kita di SD dulu. Kitab Masailah, Awaluddin Ma'rifatullah. Sudah sejak kita SD. Alhamdulillah kemarin saya sebutkan
di dalam seminar bersama dengan Pak Anas, Kepala Dinas Pendidikan. Ya, kita juga perlu mengapresiasi, alhamdulillah di Aceh sekarang sudah ada pelajaran untuk membaca kitab kuning. Itu penting. Kita tidak mengatakan selain mazhab Syafi'i itu tidak benar. Kita tidak mengatakan selain orang yang tidak mengikuti mazhab itu tidak benar. Paling tidak dengan mereka, anak-anak kita belajar kitab kuning di sekolah, maka insya Allah tidak akan terjadi seperti hari ini. Dan Aceh ke depan kita harus lebih besar lagi berpikir, berdakwah untuk kepentingan Idul Islam wal Muslimin. Itulah tujuan daripada pelajar Islam Indonesia. PII bukan berjuang untuk Indonesia sahaja, tetapi PII berjuang untuk Islam. Berjuang untuk Indonesia pun sesungguhnya itulah berjuang untuk Islam. Makanya sebenarnya secara nasional pun seluruh usaha daripada pemerintah, karena mayoritas kita orang Muslim. Kalau saya boleh memberikan contoh sedikit, karena kebetulan Mas Tri saya sudah 20 tahun di Australia. Kalau boleh saya cerita sedikit, maaf ini mungkin kalau bapak-bapak, sahabat-sahabat sudah sering sekarang di masjid-masjid, di seminar-seminar saya ngomong itu, tapi Mas Tris karena kita baru jumpa. Saya pada tahun 1986 dipercayakan oleh teman-teman untuk menjadi Ketua Umum PBPI. Itu sampai hari ini belum pernah terjadi di Indonesia ada Ketua Umum PBPI orang Aceh. Mudah-mudahan tidak hanya berakhir dengan saya, nanti ada Iqbal atau yang lain mesti harus jadi Ketua Umum PBPI. Saya tidak tahu kenapa dipilihkan saya. Tapi yang jelas tatkala itu ada challenge, ada tantangan. Karena undang-undang pemerintah waktu itu, PP nomor 120 dan 121 tentang undang-undang keormasan yang mewajibkan kepada seluruh organisasi baik Islam atau tidak Islam harus menukar azas kepada Pancasila. PII tegas waktu itu. Kebetulan saya sebagai ketua umum, kita tetap mempertahankan tidak ada yang kurang dengan Islam. Kita tidak menolak Pancasila sebagai dasar negara. Ini harus dicatat. Jangan salah pengertian, misunderstood seperti apa yang terjadi kemarin di masjid salat subuh berjamaah kemarin, salat safari subuh, karena itu di situ tempat tentara. Ini ada ustadz dari Australia nolak Pancasila. Saya tidak menolak Pancasila sebagai konstitusi negara. Dan itu bukan kapasitas kita. Itu adalah urusan saudara-saudara yang ada di lembaga legislatif. Tetapi yang ditolak oleh PI yang tak kala itu adalah saya ketua umum, Pancasila sebagai azas organisasi. Karena itulah mungkin salah satu sebab tatkala saya berakhir pada tahun 89 saya dipanggil oleh Pak Nasir. Tatkala itu beliau sebagai ketua umum Dewan Dakwah Islamiyah, Ananda Khalidin, Anda sekarang lanjutkan sekolah. Saya katakan, lanjut sekolah bagaimana Pak? Saya sudah 6 tahun tidak lagi sekolah. Sejak sekolah pun dulu di Aceh saya jarang masuk sekolah. Karena sebenarnya saya sekolah hanya SD Pak Mas Tri, saya hanya sekolah SD saja. Saya tidak pernah mengecam pendidikan SMP atau sanawiyah. Saya tidak pernah mengecam pendidikan SMA atau aliyah. Setelah SD saya masuk ke pondok pesantren yang tradisional, yang kitab kuning. Bukan pesantren seperti di Jawa itu yang ada ijazah, ada apa. Yang tidak ada satu subjek pun tentang pengetahuan umum. Bahkan di kita belajar saja, itu saya waktu itu sudah ketua umum, di akhir itu pulang whole abun yang pertama, saya pulang, saya diminta untuk di dalam sebuah seminar, saya ceritakan waktu itu bagaimana kalau di pondok bisa belajar bahasa Inggris atau bahasa Arab, mengingat tidak semua hasil dari pondok, alumni pondok mendirikan pesantren. Tapi ada yang mau jadi aktivis, ada yang mau jadi eksekutif, mau jadi gubernur, mau jadi macam-macam. Saya dicaci maki. Saya dicaci. Tapi setelah 20 tahun yang kemudian, kemarin saya hadir. Inilah makanya itu kehormatan bagi saya diundang oleh guru saya,
untuk menghadiri Hall Abon yang ke-24 setelah dulu saya yang pertama. Tapi apa yang saya lihat sekarang, alhamdulillah di sana sudah ada sekolah tinggi ilmu agama. Ternyata itu sudah bisa diterima. Memang kadangkala orang PI berpikir jauh. Makanya banyak pemerintah yang nggak paham cara-cara berpikir orang PI. Sekarang kita balik, sesungguhnya siapa yang menjadi teroris? Bukankah orang yang melawan terhadap konstitusi negara yang telah ada? Siapa yang bertanggung jawab? Di Aceh kalau tidak melaksanakan syariat Islam yang utama dan pertama, pemimpin di Aceh yang paling besar. Tapi alhamdulillah, kemarin waktu di dalam diskusi, saya mengajukan konsep pendidikan di Aceh. Di Aceh ke depan tidak ada lagi madrasah aliyah, tidak ada lagi SMU, tidak ada lagi pondok pesantren. Yang ada adalah institusi pendidikan yang seluruh subjek itu adalah integrated. Ya, itu tidak mungkin dilahirkan secara sensalabim. Itu memang harus dimulai dari sebuah institusi yang melahirkan guru. Maka dalam hal ini yang pertama harus dilakukan adalah ijib dan tarbiyah harus disatukan. Kalau tidak, seperti apa yang telah berlaku sekarang, alhamdulillah itu bagus, kita harus apresiasi juga gitu. Guru diminta untuk mengajar kimia. Kimia ini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Guru itu jangankan memahami ayat-ayat Al-Quran yang telah disebutkan, yang ada korelasi dengan kimia, baca Al-Quran saja nggak bisa. Banyak di SMA, termasuk di SMA kita di Aceh di sini. Tatkala ada acara kumpulan anak-anak SMU, nggak ada yang jadi imam. Di situ ada guru matematik, di situ ada guru bahasa Inggris. Udah Bapak jadi guru, oh jadi imam. Enggak, saya bukan guru agama. Sepertinya tanggung jawab untuk bisa menjadi imam, tanggung jawab untuk bisa melaksanakan syariah, itu adalah kepada ulama. Maka di Aceh ke depan, jangan coba-coba para pemimpin mengajukan diri, apalagi dengan money politik, pilih lun, tapi baca Quran saja. Ini adalah dilematis bagi kita, dan PI adalah ujung tombak dalam hal ini. Saya yakin bisa. Kenapa tidak? Itulah kalau saya mau bandingkan sedikit di Australia. Di Australia umat Islam 1.9%. Tidak sampai 2%. Sistem pendidikan Islam tidak ada syariah di sana. Nggak ada syariah Islam. Tidak hanya di Australia, di belahan negara Eropa dan Amerika tidak ada syariah Islam. Tetapi substansi Islam mereka sudah laksanakan. Kalau kita di Indonesia, anak tamat SMA membludak, mau masuk fakultas kedokteran, mau masuk fakultas engineering, mau masuk fakultas yang favorit bagi mereka. Kendati pun nilai SMA-nya kurang. Tapi apa yang terjadi di Australia yang tidak menganut sistem syariat itu? Mereka jujur terhadap dirinya. Saya mulai dengan anak saya sendiri. Kemarin anak saya yang terakhir tamat kelas 12. Saya tanya, Aisyah, mau masuk sekolah mana? Kita ada keinginan sebagai orang tua. Tapi saya mau tanyakan itu. Begitulah kita berikan kesempatan. Kalau di sana juga kalau ditentukan itu lain lagi ceritanya. Dia sebutkan, saya tahu nilainya sangat bagus. Nilainya dari 100 dia dapat 95. Untuk masuk universitas 71 sudah boleh. Di sana nggak ada ujian ujian nasional, nah, nggak ada itu. Apa ujian? Ya itulah saya. Udah lama nggak pernah dengar. Jadi nggak ada ujian yang secara nasional itu nggak ada. Jadi diberikan hak kepada guru yang menilai itu. Dan mereka jujur terhadap dirinya. Kalau dia tidak kuat matematik, tidak kuat kimia, walaupun orang tuanya sebagai seorang pejabat, walaupun orang tuanya bisa untuk melakukan itu, tapi dia tidak mau. Tapi di sini lain ceritanya. Saya pikir substansi Islam, nilai-nilai Islam yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak Islam, kalau baik kan tidak salah kita mengikuti. Kita melihat dan mencontoh apa yang mereka lakukan baik. Kenapa mereka bisa jujur mendidik anak-anaknya?
Kenapa mereka bisa mandiri di dalam belajar? Kenapa kita sampai hari ini seluruh Indonesia kalau sudah ujian di universitas termasuk itu hampir tidak ada universitas yang mahasiswa tidak bawa catatan untuk ujian. Nggak tahu kalau sekarang masih di sekolah sudah mulai tidak. Tapi kemarin saya jumpa dengan teman-teman yang kebetulan ya jadi dosen, jadi rektor di situ, teman-teman saya katakan di mana ada perubahan nggak? Ya nggak jadi aja bang. Artinya apa? Artinya sistem yang membuat kita, sistem pendidikan kita yang selama ini kita tidak mampu untuk menjawab kebutuhan daripada anak-anak itu sendiri. Ganti menteri, ganti kurikulum. Ganti menteri, ganti kurikulum. Kemudian kalau ada yang tidak suka dengan cara-cara tertentu, demonstrasi. Demonstrasi itu adalah di sini NGO sudah seperti menjadi sebuah institusi yang menakutkan. Hatta NGO ada yang sudah berani mengocak-acik, mengobrak-abrik institusi-institusi pendidikan ke dalam. Saya kasih salah satu contoh di Luxmawi, ada sebuah pondok pesantren. Kita tahu di pondok ada ketentuan, ada tata tertib di pondok. Misalnya salat mesti berjamaah. Kemudian kalau sudah 6 bulan belajar itu mesti bahasa Inggris atau bahasa Arab, kalau enggak nanti dicukur. Salah satu pesantren dayah di Luxmawe dilakukanlah pegundulan terhadap salah seorang santri. NGO masuk, katanya ini melanggar hak asasi manusia, abuse to the children. Nah, ini melakukan penganiayaan terhadap children. Di mana sekarang lembaga-lembaga kita, lembaga-lembaga yang lain, di mana pimpinan-pimpinan partai politik, di mana wakil-wakil kita yang sudah kita pilih setiap 5 tahun sekali? Siapa yang membela kebenaran itu untuk menyelamatkan generasi muda kita ke depan? Kalau saya secara tegas mengatakan, kalau ada NGO, ada orang begitu, itu sama dengan teroris. Bahkan ini adalah orang yang merobek-robeknya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda kepada kita, kepada para sahabatnya, suruhlah anakmu untuk laksanakan salat tatkala dia 7 tahun, dan pukul dia kalau meninggalkan salat tatkala umur 10 tahun. Ya bukan pukul sampai mematikan, sebagai pendidikan. Kalau ada kebijakan siapapun orangnya, apakah lembaga resmi atau tidak resmi, NGO atau government organization, tetap itu adalah merobek-robek hadis Rasulullah, dan itu adalah teroris. Dan di Aceh harus dibuat suatu sistem, suatu konsep kriteria yang disebut dengan teroris, sehingga kita orang Aceh sendiri, anak-anak PI yang semestinya tandang ke gelanggang meskipun seorang. Saya sambut apa yang disampaikan oleh Bang Miswar tadi. Saya juga sebenarnya sudah, tatkala saya menerima email itu, saya sudah katakan kepada anak-anak kita di PWPI, saya diundang dari Australia untuk tausiah. Saya kira tausiah ini tidak mungkin lebih dari 15 menit. Perjalanan saya dari Sydney ke Aceh ini 10 jam. Pulang 10 jam. Hanya untuk memberi tausiah 15 menit. Ini mungkin kita kena terjebak kita. Saya insya Allah bisa pulang, tapi kita terjebak. Ini adalah pemubazziran. Innal mubazzirina ikhwanu syayatin. Karena saya tahu untuk memberi tausiah di sini, ya kita semuanya pemberi tausiah. Semuanya ini pemberi tausiah kita. Tapi saya buat waktu itu perjanjian. Insya Allah saya akan hadir, tapi silakan lakukan aktivitas serangkaian kegiatan yang bisa mengekspos aktivitas PI dalam rangka refleksi Hari Bangkit Pelajar Islam Indonesia. Salah satunya saya minta waktu itu di situ coba hubungi TV. Di situ kita akan talk show
ketua keluarga besar. Mungkin kali ini tidak sempat kontak dengan Mas Tris, mungkin ke depan kontak dengan Mas Tris bisa hadir waktu talk show itu. Ada ketua keluarga besar, baik di Provinsi Aceh ataupun dari pusat, ketua wilayah. Kemudian panggil nanti kepala dinas pendidikan, panggil ke Kakanwil Departemen Agama, kita talk show bagaimana memikirkan generasi muda kita ke depan. Saya tidak membangga-banggakan apa yang kami lakukan waktu di pengurus wilayah, karena ini refleksi saya harus ceritakan sedikit. Dulu sebelum ada undang-undang tentang syariah Islam ini, tahun 80-an, tahun 70 sekian, tahun berapa ya wilayah kita? Ya sampai tahun 82 lah sebelum saya ke Jakarta. 79 sampai 81 lah begitu. Kita waktu itu seminggu sebelum acara 4 Mei kita sudah ada kontak dengan seluruh lembaga-lembaga pendidikan SMP, SMA untuk kita datang. Setiap SMA ada berapa ruangan, ada berapa lokal, ada 20 lokal, kita kirim anak-anak PI 40. Bahkan ada yang 3 orang, satu lokal ada yang 3. Yang satu nyanyi, mengajar nyanyi, yang satu yang menjelaskan tentang sejarah PI, kemudian yang satu menjelaskan bagaimana mengantisipasi supaya PI itu adalah dirasakan bermanfaat oleh para pelajar. Alhamdulillah semua sekolah menerima itu. Di samping itu juga kita mengundang para OSIS-OSIS yang ada, kita lakukan pertandingan-pertandingan di PWPI Aceh, di SMA 1 tempat pertandingan voli. Kita undang sekolah-sekolah menengah. Kemarin saya sudah ngomong dengan Pak Anas 2 hari yang lalu sebelum seminar. Alhamdulillah mereka menyambut dengan baik karena beliau juga dari PI. Jadi kalau tahun depan, nah ini challenge untuk yang wilayah, tahun depan tidak mampu dilakukan itu, apalagi Kanda Miswar sudah mengatakan sudah ada 2 kabupaten bisa melakukan pesantren kilat atau training yang dilakukan oleh PI di bulan Ramadan. Masya Allah, ini harus dipikirkan dari sekarang. Walaupun apa yang dilakukan hari ini, alhamdulillah, saya memang sudah betul-betul sudah menang begitu kembali. Artinya seperti tahun 70-an kita. Karena zaman saya, kalau tahun 80-an waktu saya sudah ketua umum PBPI pulang ke Aceh ke sini, sepertinya pulang ke neraka, enggak pulang ke kemenangan. Bagaimana pulang ke neraka? Begitu jumpa sahabat-sahabat Pajan Wong, baru Pajan balik long Jakarta. Ke ngejujak rumah Pajan balik long. Malah tak kala itu kita maaf ini karena ini memang acara-acara santai saja. Ada keluarga besar mengundang kita, itu sebelum ada penentuan azas tunggal itu, mengundang menanyakan tentang bagaimana sikap PBPI. Kemudian saya sampaikan begini dan begini, sehingga bubar rapat kami harus jalan kaki, nggak mau dibonceng lagi dengan mobil, harus jalan kaki karena sikap kita yang berbeda. Tapi alhamdulillah saya perlu klarifikasi kepada keluarga besar zaman saya, supaya ini adalah menjadi pendidikan juga kepada anak-anak kita, bahwa apa yang dilakukan oleh PBPI zaman saya itu bukan keinginan PB, apalagi keinginan pribadi. Kalau saya bersama teman-teman waktu itu dipanggil oleh Menteri Dalam Negeri, beliau jelas-jelas menyebutkan, almarhum Pak Suparjo Rustam, Khalidin dan teman-teman, tugas kamu senang saja, mudah saja, tanda tangan saja surat ini. Artinya dibuat muktamar spesial, ditunjuk saja hotel mana yang kamu mau, kemudian tunjuk aja berapa orang yang perlu menjaga kamu, dan tunjuk aja di mana kamu setelah ini, departemen apa kamu mau bekerja setelah ini. Tapi alhamdulillah bukan karena saya, tapi karena istiqamahnya PI. Makanya tadi menerima SMS dari teman-teman itu, selamat harba, semoga PI tetap istiqamah dalam rangka menegakkan Idul Islam wal Muslimin. Karena itu pula 20 tahun yang lalu setelah saya dikirim oleh Pak Nasir ke Malaysia, belajar saya di Malaysia, kemudian pada tahun 1993 saya tergugah perasaan diundang oleh teman-teman dengan disponsori oleh Majelis Dakwah Asia Pasifik, saya ke Australia. 2 tahun kemudian saya dirikan pada tahun 1996 sebuah institusi Islam
Itulah yang disebut Ashabul Kahfi Islamic Center. Ditanya yang mana ini, yang mana anjingnya ini. Ini kan sejarah Ashabul Kahfi kan tahu. Ada yang tanya, tatkala saya membawa student action program ke Singapura, anak-anak Ashabul Kahfi saya bawa ke Singapura, saya buat konsep seperti konsep PKP kita. Kita yang menentukan. Kemudian Majelis Ugama Islam di Singapura menampung anak-anak kita, ditempatkan di rumah-rumah orang Muslim. Kalau yang laki, anak laki, yang perempuan, anak perempuan. Saya tidak sebutkan itu adalah konsep PII, tapi yang saya lakukan itu adalah PII. Termasuk nyanyi-nyanyi Ashabul Kahfi sebenarnya nyanyi PII yang ditukar saja kalimatnya. Jangan kembali pulang Ashabul Kahfi. Begitu itu aja di apa. Jadi orang-orang tatkala kita ada presentation day setiap tahun, orang-orang yang kita lihat saja waktu nyanyi anak-anak itu yang ketawa-ketawa, ini mesti walaupun bukan pengurus PII, mesti pernah tahu PII karena musiknya musik PII. Ternyata alhamdulillah dengan pendirian Ashabul Kahfi itu adalah PII di Australia. Sebenarnya Mas Tris nggak perlu saya diangkat jadi ketua PKP PII Australia, saya sudah melakukan untuk itu. Jadi kalau Mas Tris nanti ke Australia mungkin bisa tanyakan sama Pak Konjen atau duta besar dari Australia di Canberra. Mereka tahu alhamdulillah, bahkan kebijakan-kebijakan pemerintah karena Ashabul Kahfi yang kita dirikan, salah satu bidangnya di bawah itulah Ashabul Kahfi Language School, itulah mendapat grant dari government New South Wales untuk merunning school kita. Yang akai PII. Kalau kita mengatakan bahwa language school itu mengajarkan Al-Quran, mesti nggak dapat itu. Kalau kita katakan Ashabul Kahfi itu mengajar Al-Islam, apalagi. Inilah ilmu dari PII Bang Mis ajarkan saya. Saya katakan Ashabul Kahfi Language School mengajarkan bahasa, ngajar ikra'kan bahasa. Asal tidak mengajar bahasa Inggris. Kalau mengajar bahasa Inggris itu harus full school. Memang kita mengajar dalam bahasa Inggris, tapi yang kita ajar asal tidak bahasa Inggris itu ada grant dari government dan kita bisa menggunakan seluruh fasilitas government. Apakah tidak ada inspeksi? Ada. Mereka nanti 3 bulan sekali, 6 bulan sekali dilakukan inspeksi. Dikirim surat ke kita. Dia mau datang. Hari apa? Kita tentukan. Hari apa, jam berapa. Katakanlah jam 10 pagi. Itu 10 menit sebelum jam 10 pagi, dia tunggu di luar. Nyambut urung KP. On time. Kalau kita di sini mulai jam 9, orang datang dari rumah jam 9. Mereka tidak. 10 menit sebelum jam yang kita tentukan sudah berdiri di luar. Kemudian yang namanya kasemenget, yang namanya kita berdusta kan sekali-kali kan itu juga. Kita sudah ngomong sama anak-anak, nanti pada hari sekian jangan bawa Al-Quran. Jangan bawa buku-buku yang ada catatan agama. Karena kita adalah bahasa. Itulah kita sepandai-pandainya tupai meloncat mesti ada jatuh. Sekali begitu datang terus dia masuk, kita persilakan, sudah waktunya silakan masuk, guru sudah siap semuanya. Begitu dia masuk, pas meja di depan ada sebuah Al-Quran begitu. Jadi guru sudah pucat itu, gimana ini ada Al-Quran? Langsung Allah memberikan hidayah, saya terus menemani pengawas itu. Ditanya ada apa? What is this? Oh, this scripture. Ya itu LMPI ya. Scripture. Dibolak-balik, mana tahu dia bahasa Arab itu kan. Oh, ini bagus, ini dipikir kaligrafi scripture. Ya udah selesai, aman gitu. Makanya saya sering dulu waktu di PB ada training di pinggir laut sana, tempat kapal itu. Apa namanya? Bukan Lele, satu lagi yang mau bersama. Kurung Raya. Kan waktu itu kan sangat susah lakukan training. Sebentar nanti datang polisi, datang tentara. Bang, kalau nanti intelijen datang mau jawab apa tadi? Ya, suruh datang dia, baru saya kasih tahu jawabnya bagaimana. Jadi nggak bisa sekarang. Kalau saya jawab sekarang kan belum ditanya, gitu. Jadi alhamdulillah, karena kan bisa saja nanti kita konsep jawab begini, mungkin tidak itu yang ditanya. Susah lagi. Saya katakan tenang saja. Nanti kalau dia sudah datang, Intel sudah datang, dia tanya baru kita jawab. Bagaimana? Nantilah kamu tunggu saja. Bagaimana saya jawab satu.
Jadi ilmu ini sebenarnya tidak diajari sekolah. Jadi Bapak Kepala Dinas ataupun Bapak yang mewakili Gubernur, saya kira ini perlu disampaikan. Apa yang dilakukan oleh anak-anak kita di PI sebenarnya sudah mengurangi porsi yang semestinya harus dilakukan oleh pemerintah. Terakhir, mohon Pak Muzaffar disampaikan kepada Pak Gubernur supaya grant kepada pembinaan generasi muda walang gerupuh kembali. Artinya kembali kepada sistem lama, diberikan kepada organisasi, tidak lagi melalui sebuah organisasi yang seperti dulu diberi ke KMPI kemudian dibagi-bagi. Saya kira ini sudah waktunya. Dan dengan anggaran pendidikan 20% dari APBN, tidak ada alasan sebenarnya aktivitas pemuda pelajar itu tidak bisa tertampung. PII adalah salah satu daripada organisasi pelajar yang sangat getol untuk melakukan itu. Bapak, Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian terakhir, kepada sahabat-sahabat keluarga besar dan teman-teman dan anak-anakku dari pelajar Islam Indonesia, kita memang dilahirkan dalam kancah peperangan. Tadi saya nggak sempat lihat tadi waktu refleksi. Ada nggak dikutip bagaimana Jenderal Sudirman mengatakan kepada wahai anak-anakku PII. Kita ada tantangan, challenge. Itulah yang membuat kita lebih kuat. Hari ini challenge kita tidak bersaing dengan mana-mana organisasi, tapi kita bersanding dengan seluruh organisasi yang ada dalam rangka mewujudkan Idul Islam wal Muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.